Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita kembalinya sang Dead Knight. Dan part ketiga, mari kita mulai. Saat ini, di suatu lorong, terlihat jika Victor sedang kerepotan membawa setumpuk pakaian kotor sambil terus menggerutu. Ia menegur Damian karena kebiasaannya yang selalu mencampur pakaian kotor tanpa disortir, apalagi pakaian dalamnya. Ia bahkan menyindir cara Damian melepas kaos kaki yang selalu terbalik. Namun, Damian hanya menanggapi dengan santai, seolah tidak peduli. Saat itu, perhatian Damian tiba-tiba teralihkan pada sesuatu. Dari celah pintu, ia melihat Duke Adam berdiri sambil menatap jauh ke jendela. Damian pun teringat kabar mengenai Chelsea Goldpixie. Kematian Chelsea secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri, dan semua interogasi terkait dirinya dihentikan. Dan karena dianggap telah melakukan tindakan yang mencoreng nama keluarga, ia bahkan tidak diizinkan mendapatkan pemakaman seorang bangsawan. Tubuhnya hanya dimakamkan sederhana dengan nisan tak bernama. Dengan begitu, ancaman yang sempat menghantui wilayah Goldpixie seakan telah berakhir. Tapi Damian merasa ini semua belum selesai. Ia sadar jika yang terlibat adalah orang-orang yang dikenalnya, maka masalah ini tidak mungkin berakhir begitu saja. Saat pikirannya larut, Victor kembali menegur keras jika Damian tidak mendengarkannya sejak tadi. Damian pun segera tersadar, menepuk bahu Victor, lalu mencoba menenangkannya dengan candaan. Meski sebenarnya Victor jelas masih kesal karena merasa omelannya tidak dianggap serius. Malam harinya, Sir Ernest Howitz terduduk di ujung gang sambil menenggak alkohol. Nafasnya berat dan sesekali ia bergumam menyebut nama nona mudanya. Ingatannya pun melayang ke masa lalu saat Chelsea masih kecil. Howitz mengenang momen ketika Chelsea dengan gembira membuatkannya mahkota bunga untuk ayahnya. Bocah itu bertanya apakah sang ayah akan senang dengan hadiah sekecil itu. Di mana Howitz teringat bagaimana ia awalnya ragu, namun kemudian mengiyakan dengan senyum penuh kasih. Karena Chelsea begitu yakin jika bunga punya kekuatan untuk membuat orang bahagia. Kenangan itu membuatnya semakin tenggelam dalam rasa bersalah di masa sekarang. Dengan wajah muram, ia memukul dadanya sendiri sambil menyalahkan dirinya karena tidak bisa melindungi Chelsea. Ia berteriak dengan penuh amarah, menyebut dirinya pria tolol, dan menyalahkan takdir yang membuat sang nona meninggal. Di tengah emosi itu, muncul sosok Rebecca yang memanggil namanya. Howitz yang kalut langsung meluapkan kemarahannya, bahkan sempat ingin menyerangnya. Ia menyebut Rebecca sebagai dark mage sampah, antek iblis, dan hampir saja mematahkan lehernya. Namun, Rebecca memohon agar ia mendengarkan. Dengan terengah, ia berseru jika kematian Chelsea bukanlah bunuh diri, melainkan sebuah tragedi. Kata-kata itu membuat Howitz ragu. Rebecca menjelaskan jika tubuh Chelsea penuh bekas penyiksaan, luka parah yang tidak mungkin ditanggung oleh manusia biasa. Ia menegaskan jika yang membunuh Chelsea adalah penderitaan akibat siksaan tersebut. Dan Duke-lah yang telah memalsukan penyebab kematiannya untuk menutupi aibnya. Baginya sangat mustahil seorang Chelsea yang kuat memilih bunuh diri. Howitz terkejut sekaligus terpukul. Ia menahan tangis, namun Rebecca terus menambahkan jika ia sendiri pernah merasakan kasih sayang Chelsea, meski status mereka jauh berbeda. Karena itu, ia tidak bisa tinggal diam dan ingin membalas dendam kepada Duke. Dengan nada penuh tekad, Rebecca meraih tangan Howitz dan meminta bantuannya. Saat itu, aura berwarna merah muda muncul dari tubuhnya dan menyelimuti Howitz. Pandangan Howitz berubah tajam, dan dalam kebingungannya, ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Beberapa saat kemudian, Howitz berjalan pergi dengan langkah berat, meninggalkan botol alkohol yang tergeletak di jalan. Dari kejauhan, terlihat sosok berjubah yang berkomentar lega karena rencananya berhasil. Orang itu adalah Mustang Fury yang khawatir jika pesona Rebecca mungkin gagal akibat status Howitz sebagai knight kelas menengah. Namun, Rebecca dengan percaya diri menjelaskan jika setiap orang memiliki kelemahan. Dan kelemahan itulah yang menjadi celah untuk menjatuhkannya. Bagi Howitz, kelemahannya jelas, itu adalah Chelsea Goldpixie.
Rebecca tertawa sinis, menyebut Howitz sebagai pria bodoh yang bahkan tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya. Ia menambahkan, jika ia tahu fakta sebenarnya, niscaya Howitz akan kehilangan kendali. Sementara itu, Mustang Fury menegaskan jika mereka tidak bisa hanya diam saja meski Damian Hudson menjadi penghalang. Mata-mata kultus sudah mengkonfirmasi jika Damian telah membunuh Agito dan bahkan mengganggu misi mereka. Itu jelas tidak bisa dianggap remeh. Rebecca sendiri mengakui jika ia tidak menyukai Damian sejak awal. Namun Mustang Fury memerintahkan dengan tegas. Ia mengingatkan jika keluarga Duke pasti sedang lengah karena mengira ancaman dari kelompok mereka sudah lenyap. Jadi inilah kesempatan terbaik untuk melancarkan rencana. Melancarkan rencana untuk membunuh Damian Hudson, apapun yang terjadi. Di sisi lain, terlihat jika Damian sedang duduk bersila sambil melakukan meditasi. Namun, 3 sosok samar mulai bergerak mendekat dari balik bayangan, yang mana masing-masing sudah bersiap menyerang dengan pedang kayu di tangannya. Mereka tampak yakin akan menyergapnya dengan cara kasar. Tapi, pada saat mereka menyerang, Damian mendadak menghilang dari hadapan mereka. Suaranya terdengar mengejek karena ia menyebut serangan itu sebagai hal yang sia-sia. Sesaat kemudian, tubuhnya muncul di sisi lawannya. Lalu, ia melayangkan serangan balik hingga salah satu pria terpental keras menabrak pilar ruangan. Pavel yang memimpin kelompok itu terhuyung sambil menggenggam senjatanya dengan wajah meringis kesakitan. Sedangkan 2 rekannya yang lain berteriak ketakutan hingga jatuh tersungkur. Damian menilai usaha mereka menyedihkan karena sejak awal ia sudah memperingatkan jika mereka harus melakukan apapun agar mampu mengenainya, bahkan jika harus menyergap. Namun nyatanya semua usaha itu tetap gagal. Mendengar nada dingin itu, Pavel dan kedua rekannya langsung meminta maaf dengan gemetar. Damian pun hanya menanggapi jika sparring hari ini selesai begitu saja, sehingga membuat Pavel semakin bingung. Pavel sempat bertanya dengan ragu, seolah tak percaya apakah latihan benar-benar berakhir. Damian yang mendengarnya kemudian bertanya, apakah mereka masih ingin berlatih? Di mana karenanya Pavel buru-buru berteriak serta berkata jika kelompoknya tidak ingin melanjutkan latihan lagi. Tapi dalam hati, Pavel merasa aneh karena tadinya ia mengira Damian akan memakai sparring itu sebagai alasan untuk menghajar mereka habis-habisan, bukan sekedar mengakhirinya begitu saja. Damian kemudian menjelaskan jika mereka harus beristirahat karena 2 hari lagi pertandingan melawan keluarga Marquis akan berlangsung. Instruksi itu justru membuat ketiganya lega. Bahkan mereka bersorak senang ketika Damian menegaskan jika tidak ada sparring lagi sebelum hari pertandingan. Namun salah satu dari mereka, si pria gemuk berambut panjang, masih bingung sambil bergumam karena ia merasa Damian sebenarnya tidak pernah mengajar apapun selain memukuli mereka. Damian hanya bisa menghela nafas panjang. Ia sadar rupanya tak seorang pun benar-benar memahami tujuan sparring yang telah ia lakukan. Karena menurutnya itu bukan sekedar latihan fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Walau begitu, tatapannya berhenti pada Pavel, karena sepertinya ada satu orang yang mungkin mengerti maksudnya. Sesaat kemudian Damian pun menaruh kantung latihannya di lantai, dan hal itu langsung membuat Pavel beserta kedua temannya terkejut. Dalam hati, Damian menyadari jika ia mulai menantikan pertandingan besar yang akan segera datang. Di padang rumput, Duke Adam muncul sambil menunggangi kuda, di mana ia berkomentar jika mereka sedikit terlambat. Setelah sampai di camp keluarga Gold Pixie, ia segera menghampiri Damian untuk menanyakan penilaiannya tentang pasukan itu. Damian menilai mereka sebagai pasukan dengan tingkat tinggi, bukan hanya karena peralatan yang mereka gunakan, tapi juga karena kemampuan individu yang sama-sama tangguhnya. Duke Adam pun hanya tertawa sinis karena menurutnya keluarga Leonblum memang terkenal hanya menguasai pelatihan pasukan. Sementara Damian tetap menatapnya dengan dingin. Tidak lama kemudian, Guardian Knight Gold Pixie datang memberi laporan jika seorang utusan dari pihak Marquis meminta pertemuan antara perwakilan sebelum duel dimulai. Di mana Duke Adam yang mendengarnya, ia merasa jika itu merupakan upaya untuk menunjukkan ketulusan.
yang mana karenanya ia segera memerintahkan semuanya agar bersiap pergi menghadiri pertemuan itu. Di sisi lain, di camp keluarga Leon Bloom, suasana justru berantakan. Marquis Holland terlihat kesal karena putranya, Michelle, masih tidur di saat-saat penting. Ia sampai menendang tempat tidur sambil berteriak, memarahi putra sulungnya dengan keras. Tapi Michelle hanya menguap malas, menyebut ayahnya berisik, dan bahkan sempat tidur kembali meski dimarahi. Marquis Holland yang frustasi akhirnya memutuskan menghadapi Damian sendiri jika anaknya enggan bergerak. Namun, setelah mendengar jika Damian Hudson terpilih sebagai perwakilan faksi Duke, Michelle tiba-tiba tersentak dan duduk. Ia tersenyum sambil meraih pedangnya, karena sekarang ia justru mengaku berubah pikiran. Pertemuan pun digelar. Duke Adam dan Marquis Holland sudah saling berhadapan, di mana keduanya saling mencemooh dengan kalimat yang tajam, meski pada akhirnya tertawa sambil menahan amarah. Sedangkan Guardian Knight Gold Pixie harus memberi kode batuk agar keduanya berhenti bertengkar. Marquis Holland bahkan sempat mencoba membujuk sang Guardian Knight untuk meninggalkan Duke Adam. Tapi hal itu ditolaknya dengan tegas. Ia hanya bisa menggerutu dalam hati, menahan kekesalannya, terutama setelah melihat Damian yang berdiri di sisi Duke Adam. Dalam benaknya, ia kembali mengingat dendam terhadap orang itu, karena Damian pernah membuat anak dan Knight-nya dibuatnya kalah. Namun di balik rasa benci, Marquis Holland tiba-tiba merasakan firasat tidak nyaman. Ia melihat Damian dengan berbeda, seolah ada potensi besar yang belum ditunjukkan. Ia bahkan menduga jika Damian mungkin sebanding dengan Michelle sendiri. Saat itu, Michelle terlihat menahan senyum lebar. Tatapannya langsung terpaku pada Damian, sambil menyebut namanya dengan nada aneh yang membuat Damian hanya menoleh kebingungan. Tapi, Michelle justru menggenggam pedangnya lebih erat sambil memperlihatkan senyum yang penuh gairah, seolah bersiap menerjang kapan saja. Melihat apa yang dilakukan oleh Michelle, Marquis Holland langsung menahannya, serta berkata untuk menghentikan perlakuannya. Di mana karenanya Michelle benar-benar terkejut, karena nyatanya ia sendiri tidak sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Sedangkan Guardian Knight Gold Pixie segera menegur dengan nada keras, menanyakan apa yang sedang dipikirkan oleh Michelle. Karena berani menarik pedang di hadapan seorang bangsawan merupakan tindakan berbahaya. Duke Adam kemudian memperingatkan jika mengangkat senjata terhadap seorang bangsawan merupakan pelanggaran serius. Akan tetapi, Marquis Holland langsung mencoba menengahi. Ia mengaku jika anaknya hanya bertindak bodoh karena terbawa ambisi untuk menang. Meski begitu, Duke Adam menekan kembali, menuntut pertanggungjawaban dan mempertanyakan bagaimana Holland akan menyelesaikan persoalan ini. Dalam hati, Marquis Holland merasa heran. Ia sadar tubuh Michelle seolah bereaksi sendiri, seakan-akan anaknya sedang berhadapan dengan seekor binatang buas. Sementara itu, Duke Adam justru melihat peluang. Ia menganggap kejadian ini merupakan kesempatan bagus untuk menguji sesuatu. Pada akhirnya, Duke Adam menyatakan jika ia bisa saja membatalkan seluruh duel, tapi kali ini ia akan memaafkannya. Di mana Marquis Holland pun terkejut, karena menurutnya Adam bukanlah tipe orang yang akan membiarkan masalah begitu saja. Benar saja, karena tak lama kemudian Adam menambahkan jika ia ingin menambahkan beberapa ketentuan baru dalam hadiah duel ini. Holland pun langsung menggertakkan gigi karena ia sudah menduganya sedari awal. Tapi pada akhirnya ia menerima semua syarat itu sambil mengajak Michelle pergi. Sebelum pulang, Duke Adam berkata jika ia tidak akan mengantar mereka. Sedangkan Damian yang melihat sikap dari Duke Adam, ia sedikit mengejeknya dalam hati karena betapa liciknya Adam dalam memanfaatkan momen ini untuk menambahkan keuntungan baru. Damian juga sempat bertanya-tanya apakah Michelle sudah membangkitkan indera keenam di usia semuda itu, yang mana karenanya ia menganggap jika Michelle sangat mengesankan. Karena baginya duel ini mungkin akan jauh lebih menarik dari yang ia kira. Di sisi lain, Marquis Holland langsung menegur Michelle. Ia mengingatkan jika tindakannya tidak bisa menjerumuskan keluarga mereka ke dalam masalah besar. Michelle sendiri membela diri dengan mengatakan jika Damian mengetahui dirinya akan menarik pedang. Namun, Damian tetap tenang dan bahkan tersenyum.
ia menegaskan jika belum pernah bertemu musuh seperti itu, sehingga mungkin Damian memang lawan yang sepadan baginya. Mendengar hal itu, Holland hanya bisa mendengus dalam hati, menyadari jika anaknya bosan karena tidak pernah menemukan lawan yang pantas. Maisel kemudian meminta maaf karena telah menyebabkan kerugian kepada keluarganya. Namun, sang Marquis hanya menjawab jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kemenangan pada akhirnya akan tetap menjadi milik keluarga Leonblum. Tak lama kemudian, wasit mengumumkan dimulainya pertandingan pertama. Kedua pihak segera diminta mengirimkan knight mereka. Duke Adam menilai jika pertandingan awal penting untuk membangun momentum. Lalu ia menanyakan pendapat Damian. Sebelum Damian menjawab, seorang knight kelas menengah bernama Sebastian Vincenzo maju dan memperkenalkan diri sebagai pengurus duel. Ia mengusulkan jika ada peserta lain yang lebih layak daripada Damian untuk maju dari awal. Damian pun langsung menyadari jika pria itulah pelatih dari Pavel dan para knight muda lainnya. Meski Vincenzo khawatir dirinya akan kehilangan kredit, Damian memilih untuk membiarkannya. Ia pun mendukung rekomendasi itu, sehingga Duke Adam memberikan izin. Dari itu jugalah Vincenzo memilih anaknya sendiri, Fabian Vincenzo, untuk turun di duel pertama. Ia memasang keyakinan penuh pada Fabian, sementara si anak mengumumkan tekadnya jika ia akan menang demi mendapatkan pengakuan dari Duke. Mendengar hal itu, Adam mengangguk puas, berharap Fabian memang bisa menunjukkan bakatnya yang terkenal luar biasa. Sementara itu, keluarga Leonblum mengirimkan Ronald sebagai knight pertama mereka. Pertandingan pun dimulai. Fabian memperkenalkan diri dengan percaya diri sebagai knight dari keluarga Vincenzo dan menanyakan nama lawannya, di mana lawannya hanya menyebutkan nama depannya saja, yaitu Ronald, tanpa embel-embel keluarga. Mendengar hal itu, Fabian cukup terkejut, karena bukankah itu artinya Ronald hanyalah orang biasa saja? Yang mana ia mengejek Ronald yang berani melawan dirinya, seorang pewaris teknik rahasia keluarga Vincenzo. Namun Ronald membalas dengan santai, menertawakan para bangsawan yang hanya pandai bertarung dengan mulut saja. Ucapan itu membuat Fabian murka. Ia langsung menerjang Ronald dengan pedangnya, berteriak jika ia akan menunjukkan perbedaan status di medan duel. Mendengar pernyataan itu, para prajurit dari pihak Duke Adam tentu saja bersemangat, menyangka Fabian mengambil langkah unggul. Namun kenyataannya, semua serangan Fabian ditangkis dengan mudah oleh Ronald yang bergerak santai. Ronald bahkan menyebut lawannya memalukan. Fabian pun makin terpancing emosi dan kembali menyerang. Namun kali ini Ronald memotong tangan Fabian dengan cepat. Melihat hal itu, Duke Adam tentu saja terkejut. Vincenzo panik, sementara Fabian berteriak kesakitan. Ronald pun menatap lawannya dengan dingin, menyuruhnya berhenti bicara soal status, lalu mengusirnya dengan lantang, seraya berkata jika Fabian dipecat. Dengan itu, duel pertama pun dimenangkan oleh keluarga Leonblum. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.